Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Update Stadion. Update hari ini datang dari Jakarta International Stadium, yaitu progres lapangan latih 1, instalasi precast tribun, instalasi atap stadion, instalasi ram timur, kunjungan Gubernur Jakarta, dan progres lainnya. Progres pembangunan Jakarta International Stadium memasuki minggu ke-62 bulan November 2020, yaitu rencana 35,96% dan terrealisasi 35,5% dengan deviasi minus 0,912%. Progres tersebut dikebut hingga deviasi bisa berkurang. Update pertama dari lapangan latih 2 yang sedang masa perawatan setelah ditabur bibit Zoysia matrela dan digelar Limonta mixto. Perawatan berupa penyiraman melalui sprinkle water yang telah ditanam di bawah permukaan lapangan, sedangkan lapangan latih 1 setelah proses tabur bibit Zoysia matrela, kini update pekerjaan adalah menggelar bidang rumput Limonta mixto. Satu lapangan membutuhkan 19 gulung rumput sintetis Limonta mixto. Metode yang dipakai tetap sama, yaitu rumput natural dulu kemudian digelar rumput sintetis. Perlu kalian tahu, tribun lapangan latih menampung masing-masing 150 penonton dan diharapkan selesai Desember 2020. Nah, selain itu, nantinya di samping kanan kiri tribun lapangan latih terdapat mural art guna mempercantik tribun lapangan latih. Kemudian di material main truss, tahu kan kamu material pipa main truss sama dengan pipa yang digunakan terutama di sektor minyak dan gas. Pipa main truss adalah pipa seamless berkualitas tinggi yang sering digunakan oleh industri minyak dan gas. Nantinya rangka-rangka tersebut dinaikkan ke atas untuk dilakukan pengelepasan pipa main truss dengan metode rope access. Selain itu, perakitan main truss juga mulai dilakukan. Setelah itu dengan metode lifting, main truss ini akan dinaikkan ke atas struktur stadion. Lalu, progres ram timur sudah memasuki instalasi precast struktur bawah. Ram merupakan sebuah bidang miring yang fungsinya sama seperti tangga. Jadi, orang dari bawah atau plaza masuk ke ram, jalan ke atas hingga masuk konsers atau bangunan yang berada di lantai 3 stadion. Ram memiliki ketinggian yang berbeda. Makin dekat dengan konsers atau bagian stadion, maka otomatis makin tinggi. Pembuatan ram ini menggunakan metode HCS atau Hollow Core Slab, merupakan metode yang digunakan untuk membuat lantai beton untuk bangunan bertingkat. Bahan yang digunakan bahan pembuatan HCS ini biasanya beton dengan tipe ready mix dengan mutu beton K450. Hollow Core Slab ini akan lebih cepat digunakan apabila melakukan pengecoran secara konvensional. HCS ini tinggal diletakkan, setelah itu diberi pembesian atau penulangan, setelah itu baru dicor. Kemudian progres pengecoran dan pembesian terus dilakukan, terutama zona utara yang masih mengalami keterlambatan, sedangkan tribun selatan sudah mulai tersusun struktur bangunan hingga lantai 3. Pekerjaan pierhead juga terus dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan diri untuk meninjau perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang berada di daerah Sunter, Jakarta Utara, Sabtu 14 November 2000 pagi. Dalam tinjauannya, Gubernur DKI Jakarta juga ditemani jajaran manajemen Persija dan pengurus pusat The Jackman. Stadion JIS dibangun dengan konsep Smart Stadion berbasis teknologi. Terlebih, stadion ini memang dirancang sebagai stadion bertaraf internasional. Selain itu, untuk memperoleh kualifikasi stadion bertaraf internasional, JIS harus menyediakan moda transportasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, pihaknya mengusung konsep Transit Oriented Development atau TOD. Nah,
Itu dia update terbaru dari Jakarta International Stadium. Jangan lupa dukung terus channel Update Stadion dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Update Stadion, di sini tempatnya.